Di awal video ini gue mau bahas tentang bisa nggak sih bikin foto dan video yang berkualitas cuman modal HP, yang kualitasnya itu mendekati kamera mirrorless atau DSLR. Gue Amos, selamat datang di channel sederhana gue, Amos Art, dan kita akan masuk ke kontennya. Suatu kali keingintahuan gue sangat tinggi untuk coba buat karya menggunakan sebuah smartphone. Di situ gue kok ngerasa kayak benda kecil ini tuh merupakan suatu alat yang sangat canggih ya untuk membuat sebuah karya, baik foto ataupun video. Ya meski nggak akan secanggih kalau misal kita pakai kamera DSLR atau mirrorless sih dengan deretan lensa-lensa premiumnya. Tapi seenggaknya kan dari segi ketajaman gambar, warna, dan deretan software yang ada di App Store kayak gitu sih, atau Play Store kayak gitu sih, menurut gue sangatlah menarik ya. Bahkan di beberapa software ada yang mampu mengatur settingan secara manual. Bahkan di smartphone yang kita punya itu bisa mengedit video secara bisa dibilang sih profesional ya. Dan hanya menggunakan sebuah smartphone. Kurang hebat apalagi benda kecil ini kan? Nggak selesai di situ, hal lain yang memperkuat keinginan gue untuk belajar bikin video pada smartphone adalah waktu itu tuh gue pernah nonton ada salah satu video dari sebuah mobil terkenal yang membuat video cuman pakai iPhone 5s dan 6s. Bener aja gue coba cek videonya dan gue bener-bener nggak percaya sih, itu tuh video dibuat cuman pakai smartphone. Nanti di akhir video bakal gue share sih. Oke, gini. Coba deh sekarang tanya sama diri sendiri, bisa nggak sih kita bikin karya foto atau video yang baik pakai smartphone, yang bagus pakai smartphone? Pernah nggak sih kalian berpikir kalau suatu hari nanti smartphone bakal bisa gantiin segala gadget yang ada, termasuk fitur kamera di handphone yang mungkin cepat atau lambat? Mungkin itu tuh bakal gantiin fungsi kamera profesional yang ada, yang di awal kamera HP cuman bisa foto, sekarang berkembang bisa jadi video dan berbagai macam fitur lainnya. Apalagi sekarang ini tuh kamera smartphone sudah dibekali sama fitur-fitur keren kayak lensa-lensa canggih di bagian belakang smartphone. Ya secara nggak langsung tuh bisa gantiin berbagai ukuran lensa kamera profesional kayak ultra wide lens, standard lens, yang gilanya semuanya itu nempel di satu buah smartphone. Tapi pasti ada aja nih sebagian orang yang bilang smartphone gue kan nggak smart banget ya, kamera aja cuma ada satu doang, apa masih bisa bikin karya yang bagus? Nggak usah kecil hati, karena sekarang ini tuh sudah banyak loh aksesoris lensa yang bisa dipasang di smartphone kalian. Biasanya sih orang bilang lensa-lensa ini tuh universal clip lens. Lensa tambahan yang bisa kalian pasang di kamera smartphone dengan cara dijepitin di kamera. Untuk beberapa tipe smartphone ada yang jual case HP-nya juga. Jadi nggak perlu dijepit aja, langsung diulir ke smartphone case-nya. Ya meski lensa-lensa gitu pasti banyak kekurangannya sih, tapi kan pasti ada juga kelebihannya. Ya seenggaknya lebih enteng daripada kita bawa deretan lensa kamera DSLR atau mirrorless kan. Kualitas gambarnya nggak akan sebagus pakai DSLR atau mirrorless pastinya. Tapi it's okay, yang penting kan bisa ngambil gambar yang cukup baik, bisa diterima sama mata, simple, enteng, aksesoris banyak, dan software foto dan video yang ada itu lebih dari cukup buat gue. Ya udah, kita bahas semuanya satu-satu. Yang pertama adalah kualitas gambar yang cukup baik. Cukup baik. Oke. Jangan samakan kualitas gambar kamera DSLR atau mirrorless dengan kamera smartphone. Jelas nggak apple to apple. Dari harganya aja udah berbeda kan. Apalagi lensanya atau elemen yang ngejelimet lainnya kayak ukuran sensor, settingan kamera, dan lain-lain. Tapi seenggaknya
kita bisa memaksimalkan gambar dengan berbagai macam teknik yang ada, kayak komposisi, konsep gambar yang baik, dan kejelian kita mengambil angle gambar yang baik. Lagi pula menurut gue ya, kalau outputnya itu cuman kayak sosial media kayak Facebook atau Instagram kayak gitu, in my humble opinion sih, pakai smartphone tuh udah lebih dari cukup kok. Coba deh lihat gambar ini. Beberapa sampel gambar ini gue foto pakai beberapa jenis kamera yang berbeda. Ayo coba tebak, mana yang gue pakai iPhone 5s, mana yang gue pakai iPhone 7, mana yang gue pakai iPhone 11, dan mana yang gue foto pakai kamera mirrorless. Teman-teman komen ya di nomor 1, 2, 3, atau nomor 4. Kita sharing bareng. Oke, selanjutnya yang kedua adalah simple. Untuk hal yang satu ini, kayaknya smartphone emang pantas jadi juaranya nih guys. Dengan kondisi untuk dokumentasi, untuk jalan-jalan, selfie, nge-vlog ya, kamera smartphone sih sangat membantu banget nih buat foto-foto dan video melakukan karya kayak gitu. Jelas menggunakan HP pasti lebih simple. Kenapa? Sekarang ini banyak smartphone dengan rentang harga yang cukup murah ya, namun sudah dibekali jumlah lensa yang lebih dari satu. Bayangin kalau kamu harus bawa 3 lensa dan 1 buah kamera. 1 lensa standar, 1 lensa buat foto yang agak jauh, dan 1 lagi lensa yang super lebar. Bayangin, 3 lensa plus 1 kamera. Ini tuh udah tercover sama 1 buah smartphone. Atau seperti yang kita bahas tadi, kalau misalnya cuma punya 1 buah smartphone yang cuma punya 1 buah lensa, ya nggak usah pusing, pakai aja universal clip lens. Gue sih pakainya ini nih, brand Tiongkok namanya Apexel sama Ulanzi. Di sini tuh ada berbagai macam jenis lensa. Tinggal disiapin aja ukuran yang kalian mau. Misalnya kalian mau wide, keluarin aja lensa wide. Tinggal kalian pakai close up ya Pak, tinggal pakai lensa close up-nya. Yang lensa normal ya kalian copot aja lensa-lensa tambahannya. Jadi tuh simple banget kayak gitu. Nggak kebayang sih kalau sampai bawa kamera berkilo-kilo terus dipakai jalan-jalan seharian, PR banget ya. Belum setting kamera dan lain-lain ya. Ada juga malah kita miss momen gara-gara hal ribet kayak begitu sih. Yang selanjutnya adalah enteng. Yang ini pasti ya, gue ambil contoh aja pakai smartphone yang gue pakai ini. Gue pakai iPhone 5s, terus gue pakai iPhone 7, iPhone 11. Yang paling berat adalah iPhone 11 itu. Kemarin gue sempat cari sekitar 188 gram. Anggap aja 200 gram lah. Dan iPhone 7 sama iPhone 5s, anggap aja kita pukul rata 200 gram semua lah, anggap aja 600 gram. 600 gram ini itu sama 1 lensa gua aja nih yang Tamron 2875 f28 ini, kemarin gua udah cari sekitar 500 sampai 600 gram aja sama kayak gitu loh. Bayangin kalau gua harus bawa wide lens sama close up sama kameranya lagi nih. 3 ini gua udah bawa sekian kilo. Terus gue pakai buat jalan-jalan seharian. Capek nggak sih? Selanjutnya adalah aksesorisnya banyak. Coba deh ketik Ulanzi fotografi di online shop. Ada banyak banget aksesoris kamera yang bakal ngebantu kalian untuk pengalaman fotografi dan videografi ponsel. Untuk versi premium bisa juga cek produk kayak Moment kayak gitu, tapi ya harganya ya aduhai mahalnya. Gue pribadi sih untuk sekarang ini cukup pakai brand Tiongkok merek Ulanzi dan Apexel yang tadi gue bilang kayak gitu. Nanti gue buatin reviewnya deh tiap lensa yang gue punya, jadi kalian tuh bisa pelajarin dulu nih barang-barangnya sebelum kalian beli apa yang gue udah beli, biar lebih hemat guys masa-masa kayak begini. Selain lensa, ada juga beberapa aksesoris lain nih, kayak mikrofon, rig kamera, dan yang unik lah ya, itu tuh kayak ada hand grip yang kemarin gue bikinin videonya itu. Kalau misalnya belum tahu, kalian bisa lihat di video gue sebelumnya. Kalau dijelasin masih banyak banget sih yang bisa kita explore dari aksesoris
smartphone ini. Jadi kayak settingan buat kamera profesional kayak gitu, masih ada gimbal, masih ada flash disk OTG sesuai tipe smartphone-nya, dan masih banyak lagi. Semuanya itu bisa kalian siapin dengan mudah dan tersedia banyak di online shop, teman-teman. Selanjutnya adalah software foto dan video yang keren. Untuk sekarang ini gue pakai smartphone Apple ya, dimana untuk brand ini kameranya sangat baik untuk mengambil gambar. Untuk software bawaannya aja iPhone ini tuh udah oke, menurut gue sudah cukup baik. Tapi ada banyak software tambahan yang menurut gue juga itu bisa menawarkan banyak hal yang sangat menggiurkan. Seperti manual fokus, white balance, settingan manual, meski hanya ISO dan shutter speed doang sih, flat profile, color simulation, dan banyak settingan profesional lainnya. Lagian ya, di luar semua yang kita sudah bahas tadi, menurut gue, alat untuk foto yang paling baik adalah memaksimalkan apa yang kita punya. Kalau cuman punya smartphone ya, kenapa enggak? Toh kalau beli kamera ya endingnya cuman diupload ke Instagram atau Facebook, menurut gue sih agak terlalu mahal ya. Kalau buat jalan-jalan seharian, bawanya juga pasti capek karena berat kan. Selain berat barangnya juga pasti berat di harga, berat di kantong, ya nggak sih? Coba cari tahu aja, kamera kelas pemula aja kita pasti ngerogoh kocek sekitar berapa ya? 5 juta, 6 juta. Second sekitar 4 sampai 5 jutaan juga. Sayang sih buat gua masa-masa kayak gini buang-buang duit kayak begitu. Bukan sebuah hal yang memalukan saat kita memotret dengan sebuah smartphone yang kita punya. Malah hal ini tuh merupakan sebuah tantangan tersendiri. Bisa nggak sih kita hasilin foto yang oke pakai smartphone aja? Fitur-fitur canggih dan aplikasi canggih bawaan dari smartphone itu tuh keren banget menurut gue sih. Selain itu, smartphone tuh sangat simpel, terdapat banyak lensa dan aksesoris penunjang foto yang merupakan sebuah fasilitas yang sangat memanjakan kita loh buat berkarya pada dasarnya. Jadi gimana guys? Berminat untuk belajar foto dan video pakai smartphone nggak nih kalian? Jangan lupa subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya juga. Untuk kedepannya gue itu bakal sharing tips and trick fotografi hack, tutorial, dan review tentang dunia fotografi yang low budget dengan smartphone pastinya. Like video ini kalau kalian suka dan dislike kalau kalian nggak suka sama video ini. Jangan lupa komen yang membangun ya guys, supaya video ini bisa berkembang lebih baik lagi. Oke, sekian dulu gue Amos, dan jangan sampai alat menghalangi kalian buat berkarya.